Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridha Fandi Rahman. Di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu terkait hewan vertebrata dan avertebrata, terutama di bagian morfologi dan anatominya. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu adalah hewan vertebrata. Hewan vertebrata dibagi menjadi dua superkelas, yaitu ada Pisces dan Tetrapoda. Yang pertama kita bahas adalah bagian Pisces. Pisces terbagi menjadi 4 kelompok lagi, di mana ada Agnatha, Placodermata, Chondricites, dan Osteichthyes. Agnatha memiliki ciri morfologi tubuh silindris memanjang dan ekornya pipih. Kulitnya licin, lunak, tidak bersisik, dan banyak kelenjar mukusnya. Agnatha ini tidak memiliki sirip berpasangan. Mulutnya terletak di bagian depan bawah atau ventroanterior. Berbentuk penghisap dengan tentakel dan satu rongga hidung. Memiliki sepasang mata besar di sisi kepalanya yang tertutup lapisan transparan. Di belakang matanya terdapat celah insang yang berbentuk bulat dan memiliki saluran indera peraba atau linea lateralis di sisi tubuh hingga ekor. Untuk ciri anatominya, rangkanya atau skeletum masih berupa notochord sebagai sumbu tubuh dilapisi jaringan ikat, bagian kepala dan lengkung insang dilindungi tulang rawan. Untuk otot atau muskulusnya, susunannya sederhana, terutama di badan dan ekor. Lidah memiliki otot yang bisa menarik atau retraktor dan menjulurkan atau protektor. Pencernaan atau digestoria di bagian bawah kepala memiliki faring. Oesophagus umumnya tidak punya lambung. Oesophagus ini langsung ke usus atau yang disebut intestinum dengan lipatan spiral typhosol yang berakhir di anus. Peredaran darahnya atau sirkulatoria, jantung di belakang insang. Dalam perikardium jantung terdiri dari atrium dan ventrikel. Darah dipompa melalui aorta ventralis, lalu ke insang, lalu kembali lagi ke aorta dorsalis, lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Untuk sistem sarafnya atau nerve forum, otak terdiri atas lobus olfactorius, diencephalon, infundibulum, pineal, lobus opticus, cerebellum kecil, dan medulla oblongata. Kedua akan kita bahas adalah Placodermata. Placodermata memiliki ciri morfologi pelat tulang dan sisik. Tubuh dilindungi lapisan pelat dan sisik tulang tebal, terutama di kepala dan bagian tubuh depan. Bentuk tubuh bervariasi, ada yang pipih, hidup di dasar laut, contohnya Antiarcha, dan ada juga yang ramping untuk berenang cepat. Rahangnya, sebagian punya rahang kuat untuk menghancurkan mangsa bercangkang. Sebagian lain, rahangnya lebar untuk menelan mangsanya. Placodermata juga memiliki sirip berpasangan yang merupakan vertebrata pertama dengan sirip perut yang berpasangan yang didukung korset internal yang menjadi cikal bakal anggota tubuh tetrapoda. Perlu digarisbawahi untuk Placodermata ini sudah lama punah, tetapi di tahun 1940 atau 50-an ada seseorang yang memancing dan mendapatkan ikan yang memiliki ciri morfologi seperti Placodermata.
Lanjut ke bagian kondrisites. Kondrisites memiliki ciri morfologi kulit kuat dengan sisik plakoid dan banyak kelenjar mukosa di bagian kulitnya. Mulut di bagian bawah kepala atau ventral bergigi kuat berimel. Memiliki satu atau dua lubang hidung atau nostril yang tidak berhubungan dengan rongga mulut. Rahang bawah disebut mandibula dan rahang atas disebut maksila. Bentuk tubuh bervariasi. Untuk bentuk torpedo ada seperti hiu atau ada pipih. Dorsoventral seperti pari. Pinnae dorsalis atau sirip punggung ada jari-jari kerasnya. Pinnae pectoralis atau sirip dada sepasang di ventral. Pinnae analis pada jantan terdapat clasper atau alat perkawinan. Pinnae caudalis atau sirip ekor berbentuk heterocercal atau asimetri. Matanya terdapat sepasang di sisi dorsal kepala. Di belakang mata terdapat nostril serta 6 celah insang, salah satunya termodifikasi jadi spiracle. Ke-12 ada anus dan saluran urin yang bergabung di kloaka. Untuk ciri anatominya, rangkanya atau skeleton sebagian besar berupa tulang rawan, mulut dengan gigi keras yang tajam, intestinum memiliki lipatan spiral atau typosol, jantung terdiri atas satu ventrikel, menerima darah dari vena, dengan beberapa pasang lengkung aorta. Lambungnya berbentuk mirip huruf U, bagian belakangnya ada otot sphincter pylorus. Untuk hatinya terdiri dari 2 lobus, dilengkapi kantong empedu atau vesica velea. Memiliki pankreas sebagai kelenjar pencernaan tambahan. Lalu kita masuk ke bagian osteocytes. Osteocytes memiliki ciri morfologi kulit yang umumnya ditutupi sisik dan kelenjar mukosa. Jenis sisiknya ada ganoid, sikloid, dan stenoid. Beberapa spesies tidak bersisik. Pada punggungnya terdapat sirip dengan jari-jari lemah atau keras. Mulutnya biasanya di bagian anterior, bergigi, dengan perkembangan yang baik. Kepalanya dilengkapi dengan fovea nasalis atau lubang hidung luar. Mata besar tanpa kelopak. Bentuk tubuhnya bervariasi, umumnya gelondong pipih, penampang melintang berbentuk oval. Untuk ciri anatominya, protosersal memiliki tulang belakang memanjang sampai ujung ekor. Bentuk ujungnya tumpul. Dipisersal, tulang belakang memanjang sampai ujung ekor, tapi ujungnya runcing. Ada yang homosersal, tulang belakang bagian ujung sedikit membelok ke bawah, dan ekor terbagi 2 bagian, hampir sama. Lalu ada yang heterosersal, yang tulang belakangnya memanjang ke salah satu sisi ekor, sehingga ekor terbagi 2, bagian dengan panjang yang tidak sama. Setelah kita bahas bagian superclass tadi, kita akan membahas selanjutnya di bagian tetrapoda. Tetrapoda juga terbagi menjadi 4, ada amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Untuk amfibi, ciri morfologinya, tubuh yang relatif kecil, simetris bilateral, terdiri atas kepala, badan, dan ekor, pada larva atau ordo tertentu. Untuk kulitnya, tipis, lembab, tidak bersisik, banyak kelenjar mukus untuk menjaga kelembapan, yang berfungsi juga sebagai alat pernapasan tambahan. Untuk matanya, terdapat sepasang, besar, dengan kelopak mata dan membran nikititans.
atau lapisan transparan pelindung. Untuk bagian mulutnya, lebar dengan lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Bagian telinganya memiliki membran timpani atau gendang telinga di sisi kepala. Ciri anatominya, yang pertama di bagian rangkanya. Memiliki tulang sejati, tulang belakang sederhana, kaki belakang yang kuat. Untuk bagian pencernaannya, memiliki mulut yang lebar, bergigi kecil, lidah menjulur, saluran lengkap yang berakhir di kloaka. Peredaran darahnya dari jantung 3 ruang, peredaran ganda belum sempurna. Perawasannya, larva dengan insang, dewasa dengan paru-paru, dan kulit lembab. Untuk cara dia mengekskresikannya, ginjal mesonefros, dan urin keluar lewat kloaka. Saraf dan indera. Otak sederhana, mata besar dengan kelopak, dan membrani timpani di bagian telinga. Reproduksi terpisah, jantan dan betina. Fertilisasinya eksternal, telur tanpa cangkang yang diletakkan di air. Lalu lanjut ke reptilia. Reptil memiliki ciri morfologi, tubuhnya simetris bilateral tertutup, sisi keras dari zat keratin yang mencegah kekeringan. Kulitnya kering, tidak berlendir, dapat mengalami pergantian kulit atau ekdisis. Kepalanya memiliki mulut dengan rahang kuat yang bergigi tajam pada sebagian. Lidah bercabang seperti ular atau panjang dan lengket seperti bunglon. Matanya terdapat sepasang dengan kelopak dan membran nictitans. Untuk alat geraknya sendiri umumnya 4 tungkai pendek dan kuat, contohnya kadal dan kura-kura. Tapi pada ular tungkainya hilang. Ekor hampir selalu ada, kadang bisa diputuskan atau yang disebut autotomi sebagai pertahanan diri. Alat kelaminnya jantan dan betina terpisah atau dioeceus. Untuk kita masuk bagian ciri anatomi dari reptilia. Pertama ada integumen, kulit kering tanpa kelenjar keringat. Pada kura-kura ada kelenjar bau aksilaris dan inguinalis. Pada buaya ada kelenjar analis. Untuk di bagian rangka, vertebrae bertipe prosela, otot lebih kompleks dari amfibi. Kura-kura punya karapes atau punggung dan plastron atau perut. Untuk di bagian pencernaan, mulutnya tidak mencerna, tapi ada kelenjar aktif seperti pada ular supra dan atau infraorbitalis ada kelenjar racun. Giginya runcing, melengkung sebagai pencengkram, lidah bercabang atau ular. Pada buaya ada lipatan di belakang lidah untuk mencegah air masuk ke paru-paru. Saluran oesophagus, lambung yang terdiri dari fundus dan pylorus, usus halus, usus besar, dan caecum pendek. Lalu kloaka. Peredaran darahnya, jantung 3 ruang, yang dimana ada 2 atrium dan 1 ventrikel, kecuali buaya 4 ruang. Sinus venosus umumnya menyatu dengan atrium kanan, kecuali pada kura-kura masih terlihat. Untuk pernapasannya, udara masuk dari lubang hidung atau laring dengan pita suara, lalu trakea, ada paru-paru. Pada reptil air ada lipatan khusus yang disebut velum. Urogenital, ginjal metanepros, kantong kemih atau vesika urinaria pada kura-kura, dan spedodon. Hilang pada buaya, ular, kadal. Gonadnya, ovarium bisa sakuler untuk ular dan kadal atau padat seperti kura-kura atau buaya. Oviduk menghasilkan albumen pada beberapa kelompok.
Lalu kita masuk ke bagian Aves. Aves memiliki ciri morfologi. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher yang panjang, dan badan tertutup bulu. Mulutnya berupa paruh atau rostrum, bagian atas disebut maksila dan bagian bawah disebut mandibula. Hidung, lubang hidungnya disebut nares externa untuk lubang hidung luar dan lubang hidung bagian dalamnya yang disebut nares interna. Paruhnya, pangkalnya ada tonjolan kulit lunak atau yang disebut serom. Matanya besar di sisi kepala, beriris jingga atau merah. Ada membran nictitans sebagai pelindung. Telinga berupa lubang telinga luar atau porus acousticus externus dengan membran timpani di dalamnya. Badannya ditutupi oleh bulu indah, ekornya pendek, disebut uropygium dengan bulu ekor yang disebut rectrices. Memiliki kelenjar seperti uropygialis di ekor, menghasilkan minyak untuk merawat bulunya. Lalu untuk alat geraknya ada sayap yang untuk terbang, kaki untuk berjalan, ekor untuk mengatur arah saat terbang. Lalu kita masuk ke bagian mamalia. Selanjutnya kita masuk ke bagian mamalia. Untuk ciri morfologinya, yang pertama ada kulit dan rambut. Tubuhnya diliputi rambut, mengalami pergantian periodik. Kulitnya mengandung kelenjar keringat, sebaceus atau minyak, dan susu atau mamai. Alat geraknya terdapat 2 pasang kaki ekstremitas dengan 5 jari. Bentuk jarinya bervariasi sesuai fungsi. Ada yang untuk berjalan, memanjat, berenang, menggali, dan meloncat. Biasanya dilapisi kuku atau cakar. Untuk di bagian kepalanya terdapat mulut dengan bibir atas dan bawah yang dilengkapi rambut getar. Untuk bagian hidungnya ada di atas mulut, mata besar dan kelopak atas dan bawah. Ada membrana nictitans kecil, telinga luar dengan daun telinga, auriculae, sebagai corong suara. Untuk badannya atau truncus, terdiri dari dada atau toraks, perut atau abdomen, punggung atau dorsum, pantat atau glutea, dan perineum yang ada di antara anus dan urogenitalis. Pada betina ada glandula mammae atau kelenjar susu. Pada jantan terdapat penis dan skrotum dengan testis. Dan pada betina ada vulva dengan labia mayora dan minora untuk alat reproduksinya. Lalu di bagian penutup tubuh terdapat kulit lunak, tipis, bisa menebal di area tertentu, seperti di telapak tangan atau kaki, umumnya ditumbuhi rambut halus. Ciri anatominya, kerangkanya dari sistem muskuloskeletal, tersusun dari tulang belakang atau vertebrata yang mendukung tubuh. Memiliki sistem intergumen atau kulit yang terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, gigi heterodan, lambung, dan usus yang bervariasi tergantung herbivora, karnivora, atau omnivora. Hati dan pankreasnya membantu pencernaan. Untuk sistem peredaran darahnya, ada yang tertutup dan ganda. Jantungnya beruang 4, darah kaya O2 dan miskin O2 tidak akan bercampur di dalamnya. Lalu ada sistem pernapasannya, mereka bernafas dengan paru-paru, memiliki diafragma, otot khusus yang memisahkan rongga dada dan perut. Yang ini akan membantu dari proses pernapasannya. Lalu ada sistem ekskresi. Untuk organ utamanya ada ginjal, metanefros yang menghasilkan urin. Alat bantunya ada kulit untuk mengeluarkan keringat. Untuk sistem saraf dan indera ada otak yang berkembang dengan baik, khususnya cerebrum dan cerebellum.
indera lengkap seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan dan pengecap. Untuk sistem reproduksinya, dioecious atau jantan dan betina terpisah. Pembuahan internal, sebagian besar vivipar atau melahirkan, kecuali monotremata seperti platypus atau echidna yang bertelur. Betina memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Lalu kita masuk ke bagian Avertebrata. Avertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Terdapat 6 yang bisa saya masukkan dalam sini. Yang pertama ada Porifera, yang kedua ada Coleanterata, yang ketiga ada Vermes, yang keempat ada Arthropoda, yang kelima ada Mollusca, dan yang keenam ada Echinodermata. Porifera memiliki ciri morfologi tubuh yang berpori-pori sebagai jalan masuk air dengan satu lubang keluar yang besar. Bentuknya bervariasi, ada yang tabung, ada yang vas, mangkuk, bercabang atau tidak beraturan. Simetrinya umumnya asimetri, beberapa ada yang radial. Jaringannya sangat sederhana, tidak punya jaringan sejati, hanya ada agregasi sel. Di bagian rangkanya tersusun dari spikula atau zat kapur atau serabut spongin. Permukaan tubuhnya dilapisi sel kuanosit yang berflagel untuk menangkap makanan dan menggerakkan air. Warnanya bervariasi, ada yang pucat, ada yang cerah. Ukurannya dari beberapa milimeter sampai lebih dari 1 meter. Untuk ciri anatominya, saluran air masuk lewat ostium ke spongocoel, lalu keluar melalui osculum. Sel-sel penting dari porifera ini ada pinakosit sebagai pelapis luarnya, porosit yang membentuk pori, kuanosit yang berflagela atau untuk menangkap makanan. Lalu ada juga amebosit yang mengedarkan nutrisi dan bentuk spikula atau spongin. Rangkanya dari spikula atau yang disebut kapur atau silika atau serabut spongin. Pencernaan dan pernapasan tidak ada organ khusus, semuanya lewat filtrasi dan difusi. Dan ini untuk salah satu contoh dari porifera. Kedua ada Coelenterata. Memiliki ciri morfologi tubuh simetri radial yang berbentuk silinder atau payung. Lapisan tubuhnya dipoblastik yang tersusun dari 2 lapisan, ektoderm dan endoderm, yang dipisahkan oleh mesoglea. Rongga tubuh hanya memiliki satu rongga atau coelenteron yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Mulutnya dikelilingi oleh tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Memiliki sel penyengat seperti nidosit, berisi nematosista untuk pertahanan dan menangkap makanan. Bentuk tubuhnya ada 2 bentuk dasar seperti polip yang menempel pada substrat atau medusa yang bebas berenang. Ukuran dan warnanya bervariasi, ada mikroskopis hingga besar. Untuk ciri anatominya, lapisan tubuhnya terdapat lipoblastik terdiri dari ektoderm dan endoderm, dipisahkan oleh lapisan gelatin. Rongga tubuhnya memiliki coelenteron atau gastrovaskular cavity yang berfungsi sebagai tempat pencernaan sekaligus peredaran zat. Mulutnya terdapat satu lubang di ujung tubuh yang berfungsi ganda sebagai mulut dan anus. Tentakelnya mengelilingi mulut, dilengkapi sel penyengat atau nidosit atau nematosista untuk menangkap mangsa dan pertahanan diri. Untuk pencernaannya, kombinasi antara di ekstraseluler, di coelenteron, dan intraseluler di dalam sel. Untuk sistem sarafnya, berupa jaringan saraf sederhana tanpa otak atau ganglion. Untuk peredaran ekskresi dan respirasi, tidak ada organ khusus yang berlangsung dengan difusi melalui permukaan tubuhnya.
Ini untuk contoh Coelenterata. Lalu kita masuk ke Vermes. Vermes atau cacing memiliki ciri morfologi tubuh yang lunak, simetris, bilateral, tidak memiliki rangka. Bentuknya memanjang seperti pita atau silinder, tidak memiliki kaki atau anggota gerak sejati. Untuk lapisan tubuhnya terdapat tripoblastik yang memiliki 3 lapisan embrional seperti ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Segmentasinya untuk Platyhelminthes atau cacing pipih memiliki tubuh yang pipih, dorsoventral dan tidak bersegmen. Lalu ada Nematelmintes atau cacing gilik, tubuhnya silindris dan tidak bersegmen, dan ada Annelida, cacing gelang, tubuhnya silindris, bersegmen, jelas. Ada yang memiliki penutup tubuh yang dilapisi kutikula tipis atau lembab. Alat geraknya tidak ada, pergerakan dengan kontraksi otot tubuhnya. Ukurannya bervariasi dari mikroskopis hingga beberapa meter. Untuk ciri anatominya, tubuhnya lunak, panjang, simetri bilateral, tanpa rangka. Pencernaannya umumnya sudah lengkap, mulut sampai anus, meskipun ada cacing pipih yang belum ada anus. Peredaran darah dan respirasi, sebagian besar melalui difusi, ada yang sudah punya peredaran darah sederhana, contohnya Annelida. Untuk ekskresinya, dengan saluran khusus, sel api, nefridia atau saluran ekskresi sederhana. Sistem saraf berbentuk tangga, tali, atau cincin saraf dengan ganglion sederhana. Umumnya seksual. Ada yang hermafrodit, ada yang terpisah kelaminnya. Ini untuk contoh dari Vermes. Lalu kita masuk ke 4, ada Arthropoda. Arthropoda memiliki ciri morfologi tubuh yang bersegmen, simetri bilateral, memiliki eksoskeleton yang keras dari kitin dan dapat mengalami pergantian kulit atau ekdisis. Tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, ada kepala, dada, dan perut. Untuk alat geraknya, kaki bersendi-sendi, yang disebut artro untuk sendi dan poda untuk kaki. Alat mulutnya bervariasi sesuai fungsinya. Ada yang untuk menggigit, mengunyah, menusuk, menghisap, atau menjilat. Mata, ada mata majemuk atau compound eyes dan mata tunggal, ocelli. Antena, biasanya ada 1 atau 2 pasang. Berfungsi sebagai alat peraba atau pencium. Ukuran tubuhnya sangat bervariasi dari mikroskopis sampai besar. Ciri anatomi. Rangka tubuh berupa eksoskeleton kitin keras yang melindungi organ tetapi harus diganti lewat ekdisis. Sistem pencernaannya lengkap mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Sistem peredaran darahnya terbuka, jantungnya berbentuk tabung memompa hemolimfa ke seluruh tubuh. Sistem pernapasannya bervariasi sesuai kelas. Ada yang menggunakan insang seperti udang, kepiting atau krustasea. Trakea seperti serangga, buku paru seperti laba-laba. Untuk sistem sarafnya, tangga tali memiliki otak kecil dan rantai saraf ventral dengan ganglion di setiap segmennya. Lalu untuk sistem ekskresinya, terdapat kelenjar hijau pada krustasea dan tubulus malpighi pada serangga dan laba-laba. Lalu untuk sistem reproduksinya, umumnya seksual dengan kelamin terpisah atau dioeceus. Pembuahannya bisa internal seperti serangga dan laba-laba atau eksternal seperti beberapa krustasea. Inderanya ada antena untuk peraba dan pencium, mata majemuk, plus ocella eye. Dan ini untuk contoh arthropodanya.
Lalu yang kelima ada moluska. Moluska memiliki tubuh bilateral simetris, umumnya tidak bersegmen. Bagian tubuh utamanya kaki dan massa visceral. Memiliki pantel atau valium, lipatan dinding tubuh yang menghasilkan cangkang pada kebanyakan spesies. Cangkangnya biasanya keras dari kalsium karbonat, ada yang spiral, seperti siput. Ada yang memiliki dua belah, seperti kerang, atau yang hilang, seperti cumi atau gurita. Pada bagian kepalanya, ada pada sebagian besar dilengkapi mulut, tentakel, dan mata. Rongga mantel, ruang antara mantel dan massa visceral, berisi insang, stenidia atau untuk bernafas. Alat mulutnya, sebagian memiliki radula atau lidah yang bergigi kitin untuk mengikis makanan, kecuali bivalvia, yang menyaring makanan. Ukurannya bervariasi dari sangat kecil hingga besar. Untuk ciri anatominya, sebagian besar punya cangkang dari kalsium karbonat sebagai pelindung. Pada cumi dan gurita, cangkangnya mereduksi atau hilang. Untuk sistem pencernaannya lengkap dari mulut sampai anus. Ada radula untuk mengikis makanan kecuali bivalvia. Hati dan kelenjar pencernaannya membantu proses pencernaan. Memiliki sistem peredaran darah terbuka pada sebagian besar, contohnya kerang dan siput, dan ada yang tertutup pada cephalopoda seperti cumi dan gurita. Yang dimana ini akan menjadi lebih efisien untuk pergerakan aktif. Lalu ada sistem pernapasan dengan insang atau stenidia di rongga mantel. Sistem saraf bervariasi, sederhana pada siput dan kerang, kompleks dengan otak besar pada cephalopoda. Untuk sistem ekskresinya dengan organ nefridia atau ginjal sederhana yang membuang sisa metabolisme. Untuk sistem reproduksinya umumnya seksual dengan kelamin terpisah, pembuahannya eksternal seperti untuk kerang, atau internal seperti untuk cumi atau siput tertentu. Indranya pada cephalopoda mempunyai mata berkembang sangat baik, mirip vertebrata. Pada moluska lain, indranya sederhana. Ini untuk salah satu contoh dari moluska yang bisa disebut dengan Nautilus. Selanjutnya kita masuk ke bagian Echinodermata. Echinodermata ini memiliki ciri morfologi tubuh simetri radial pada dewasa dan larva simetri bilateral. Rangkanya memiliki endoskeleton dari lempeng kapur yang sering membentuk duri di permukaan tubuh ya. Kulitnya dilapisi lapisan tipis epidermis. Banyak spesies memiliki spina atau duri atau tonjolan pelindung. Sistem ambulakral, ciri khas berupa kaki tabung, tube feet yang berhubungan dengan saluran air, berfungsi untuk bergerak, bernapas, dan menangkap makanan. Bentuk tubuhnya bervariasi, ada bintang laut, stellata, bulat berduri untuk bulu babi, lonjong untuk teripang, atau menyerupai bunga, lili laut. Mulut dan anusnya, mulut biasanya di permukaan bawah dan anusnya di permukaan atas. Ukurannya bervariasi dari beberapa sentimeter hingga lebih dari 1 meter. Untuk ciri anatominya, rangka endoskeleton kapur atau osikles, pencernaannya umumnya lengkap, bintang laut bisa mengeluarkan lambung. Sistem ambulakral berisi cairan menggerakkan kaki tabung untuk gerak, nafas, dan makan. Peredaran dan ekskresi tidak ada organ khusus yang berlangsung, hanya lewat difusi. Pernapasan melalui kaki tabung, papula atau insang kecil. Sarafnya ada cincin saraf di sekitar mulut tanpa otak. Reproduksinya seksual untuk fertilisasi eksternal dengan regenerasi. Untuk Echinodermata ini salah satu contohnya, ada bintang laut. Itu tadi 6
untuk dari vertebrata. Dan juga sekaligus sebagai penutup dari materi yang bisa saya bawakan, yaitu morfologi dan anatomi vertebrata dan avertebrata. Saya berterima kasih telah menonton video saya dan saya mohon maaf jika banyak salah kata yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.